wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala ummi dunya wa dini wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Hidayah RW 022 Bapak Haji Sukemi serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 022 Bapak Haji Suryono beserta jajarannya. Yang kami hormati para ustadz ustazah sebagai guru pengajar Masjid Al-Hidayah yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para ketua RT dari 01 sampai 08 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Ibu Emma Amila. Yang kami hormati Ibu Ustazah Siti Rahayu, beliau belum datang ya Bu, serta yang kami cintai ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan, diantaranya nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di Masjid Al-Hidayah dalam acara pengajian rutin bulanan sekaligus untuk bersilaturahim. Semoga langkah kita menuju tempat yang barokah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkumpulnya kita di sini mendapat cucuran rahmat, taufik, hidayah, maghfirah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita limpah curahkan ke hariban junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua doa pagi, ketiga doa pembuka majelis taklim, keempat doa akidah, kelima tawasul dan asmaul husna, keenam pembacaan Al-Quran pilihan, ketujuh tausiah, kedelapan doa, dan 9 penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Bu Ustazah Bu Ayu. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di tempat kita di RW 22 di Majelis Taklim Al-Hidayah. Terima kasih. Ini tiba kita pada acara ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Siti Rahayu. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah asal jaza untuk Ibu MC kita pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Boleh nih, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya serasa reuni sepertinya Ibu. Kayaknya ini banyak wajah-wajah Halul Tardawi kayaknya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات أخرى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, saya nggak dikasih catatan, contekan Bu. Siapa yang harus saya sebut namanya? Mohon maaf ya. Bu RW-nya? RW-nya Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah RW 022 Ibu Bapak Sukemi beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan yang tak lupa pula kami hormati Bapak Ketua RW 022 Bapak Haji Suryono, istrinya ada, dengan Ibu Lita. Salam kenal ya Bu. Kemudian yang kami hormati para asatidz dan ustadzah sebagai guru pengajar di Masjid Al-Hidayah. Yang kami hormati para ketua RT 01 dan 08 beserta jajarannya. Berarti ada 8 RT ya Bu. Berarti ada 8 majelis taklim. Iya. Kok iyanya ragu-ragu? Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah yaitu Ibu Emma Amila. Oh, Masya Allah. Dan yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang mohon tidak dapat disebutkan satu persatu ya Bu. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu semuanya dari rumah terhitung fisabilillah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Allah sudah lembutkan hati ibu-ibu semuanya. Allah sudah mudahkan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsannya dan nikmat sehat walafiat ya Bu. Sehingga kita semua dapat bermuajahah, kita semua dapat bermajelis ilmu, kita semua dapat bermajelis taklim di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah kita dapat bersilaturahim kembali ya Bu. Salam beserta salam marilah kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya ulang ya Bu. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya ucapan jazakillah khairan jazaa teruntuk Ibu Wina ya, Mama Evan atas undangannya. Sepekan yang lalu saya dijawab oleh beliau, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kali pertama saya bermuajahah, Ibu bertatap muka dengan jamaah Al-Hidayah. Ya. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tahu tuh banyak sekali jamaah majlis taklim ya Bu, khususnya ibu-ibu ya. Itu sungguh luar biasa. Dan kali ini saya akan sampaikan sebuah hadis. Ya. Insya Allah dengan hadis ini menambah motivasi ibu-ibu semuanya untuk hadir dalam majlis ilmu. Karena begitu banyaknya keistimewaan, begitu banyaknya fadilah dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dan tempat ini menjadi saksi nanti kita di yaumil akhir. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini rawahu Muslim. Hadisnya sahih ya Bu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika semuanya berkumpul di dalam rumahnya Allah. Ini kita sedang berkumpul di rumahnya Allah ya. Fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah. Yatluna kitaballah. Dan di antara kita semuanya mempelajari kitab-kitabnya Allah. Membaca kitab-kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kita mentadaburinya dan kita mempelajari kitab-kitabnya Allah, maka Allah akan berikan kita 4 hal. Illa nazalat 'alaihimus sakinah. Yang pertama, kita akan diberikan ketenangan. Pagi ini tenang semuanya Bu? Alhamdulillah ya. Semuanya sakinah, tenang ya. Walaupun nanti pulang ke rumah mikir cucian lagi. Udah nyuci Bu? Udah masak? Gak apa-apa, tenangnya di masjid ya. Walaupun nanti pulang ke rumah ingat cicilan lagi. Insya Allah gak ada cicilan dong ya. Illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Kemudian dinaungi dengan rahmat-rahmatnya Allah. Jadi orang yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu itu akan dinaungi dengan rahmatnya Allah. Ya. Wa ghashiyatuhumul malaikah, kemudian dilingkupi dengan sayap-sayapnya para malaikat. Masya Allah. Dan yang terakhir yang paling indah ya Bu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka Allah akan menyebut nama-nama kita yang hadir dalam majlis ilmu di depan makhluknya yang sangat mulia, yaitu para malaikat. Ini kita semuanya nanti pulang ke rumah, nama-nama kita disebut ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidur sambil bersender tetap disebut namanya. Ya. Yang selalu jalan kakinya, pegel lututnya gitu kan. Ya. Tetap nanti disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan ketika kita hadir dalam majelis ilmu. Makanya dilihatkan dari rumah hadir dalam majelis ilmu ya, bukan karena takut oleh Bu Erwin-nya. Tapi niat karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, maha baiknya Allah. Saking baiknya Allah sama kita sebagai hamba-Nya. Allah memberikan waktu-waktu yang istimewa kepada kita. Allah memberikan musim, memberikan momen-momen yang di dalamnya itu dijanjikan dengan pahala yang melimpah ruah, dengan pahala yang sangat luar biasa. Melalui lisan baginda Rasulullah SAW atas waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita isi dengan amal salih, maka disitulah kita akan mendapatkan kesempatan pahala yang berlimpah ruah. Ibu, karena kita manusia itu, mohon maaf, al-imanu yazid wa yanqus.
Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Makanya kita perlu distimulasi, perlu dirangsang, perlu dimotivasi agar senantiasa iman kita stabil. Ya, kalaupun turun nggak turun banget, gitu ya Bu. Selain iman kita yazid wa yanqus, ya, kita juga sebagai manusia adalah manusia yang pelupa. Betul nggak? Betul ya. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau kita tidak diingatkan, yuk, kalau kita tidak dimotivasi, ya, kita akan senantiasa lupa terus. Selain iman kita ya yazid wa yanqus, yang selain kita juga manusia sebagai pelupa, maka kita juga sebagai manusia yang banyak dosanya. Ada di sini yang gak punya dosa? Gak ada. Yang gak punya dosa cuma yang mana orangnya? Kita semuanya adalah pendosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita bani Adam, setiap kita manusia adalah pendosa. Dan sebaik-baiknya atas dosa-dosa kita maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pelaku dosa, karena kita seringnya lupa, maka Allah berikan kita waktu yang istimewa. Sekarang kita sedang berada di akhir bulan Dzul Qa'dah. Masya Allah. Bulan Dzul Qa'dah ini termasuk bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Bulan-bulan yang hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ibnu Abbas, barang siapa yang menjalani di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia berbuat amal solih, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan barang siapa yang berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Dari mana kita tahu kita punya bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menerangkan dalam firman-Nya dan dari lisan baginda Rasulullah SAW yang sangat mulia, dikuatkan dengan hadisnya, kita bisa lihat di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36. Ibu, Allah mengabarkan kepada kita semuanya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya nama-nama bulan. Syuhur itu jamak dari syahrun ya Bu. Syahrun itu artinya 1 bulan, syahroni 2 bulan. Ada di sini suami yang namanya Syahroni. Oh, yang pernah viral Ustazah. Syahroni. Dan di sini kalimatnya menggunakan syuhur. Syuhur itu jamak dari kata syahrun. Sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 syahran, berjumlah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ya. Dan di antara 12 bulan yang telah Allah tetapkan, maka di dalamnya ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 4 bulan yang diistimewakan, 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan itu? Apa saja? Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Masya Allah.
Dzalika dinul qayyim. Maka itulah agama yang lurus. Ya. Kalau kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat yang Allah inginkan, mengikuti syariat yang baginda Rasulullah SAW inginkan, maka itulah yang dikatakan dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya. Maka kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim. Jangan kalian berbuat dosa. Jangan kalian berbuat maksiat. Kata Rasul, "Salatu mutawaliyat." 3 bulan itu berturut-turut. Tadi yang disebutkan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan satunya adalah di bulan Rajab, yaitu di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya. Makanya ketika di Rajab kita membaca doa, banyak-banyak kita doa apa? Allahumma balighna Ramadan. Minta sama Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Nah, ketika di Ramadan kemarin iman kita meningkat, amalan-amalan kita meningkat karena Allah dan Rasul yang menjanjikan dengan pahala yang luar biasa, ya Bu. Maka masuk ke bulan Syawal, kira-kira makin meningkat atau makin menurun, Bu? Ayo. Ini saatnya kita untuk bermuhasabah. Ya Bu, ketika di Ramadan, Masya Allah, ya Bu, sholat wajib tidak tinggal, sholat sunnah dijaga, sedekah kita luar biasa. Ya, sholat malam kita, qiyamul lail kita, tilawah Quran kita bahkan ibu sampai khatam 10 kali. Kok tahu? Amin. Amin ya Bu. Itu kan meningkat Ramadannya. Ketika masuk Syawal, padahal Syawal itu artinya meningkat, tapi apa yang terjadi? Down lagi iman kita, betul nggak Bu? Maha baiknya Allah. Setelah Syawal kita menurun iman kita, ya. Setelah Syawal maka Allah hadirkan kita di bulan Dzulqa'dah. Yang Allah janjikan ketika kita beramal solih dilipat gandakan pahalanya, ketika kita berbuat maksiat dosa yang pun dilipat. Akhirnya kita masuk kepada bulan apa? Dzulhijjah. Besok nih kita masuk bulan Dzulhijjah. Insya Allah ya. Ini adalah momen-momen, mohon maaf itu, momen-momen yang ditunggu dan dinantikan serta diharapkan oleh orang-orang yang berada di alam kubur. Betul Bu? Mereka ingin berbuat amal soleh lagi, tapi tidak bisa. Nah, kita yang saat ini Allah panjangkan umur kita, Allah yang sampai saat ini masih titipkan kepada kita iman, Islam serta ihsannya, maka jangan dilewatkan begitu saja momen-momen yang terindah. Ya Bu, itu tadi saya katakan kita manusia adalah pelupa yang harus saling mengingatkan. Makanya hadirnya kita dalam majelis ilmu, insya Allah kita diingatkan kembali. Yang tadinya lupa diingatkan, yang tadinya tidak tahu jadi menjadi tahu. Ya, mudah-mudahan kita dapat beramal solih dengan sebaik-baiknya. Ya, di awal bulan Dzulhijjah, ya, jangan lalai. Ya, jangan pernah kita untuk bersantai-santai rian. Ya, karena di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu Allah sudah menyiapkan pahala yang luar biasa buat kita. Ya Bu, ketika kita sholat duha di bulan-bulan yang lain, bukan di bulan Dzulhijjah, ya, maka pahala duha di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu pahalanya luar biasa. Ketika kita bersedekah di bulan-bulan selain di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya itu beda. Ketika kita beramal di awal bulan Dzulhijjah, khususnya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di awal bulan Dzulhijjah, Allah akan limpah ruahkan pahala kepada kita semua.
Allah lipat gandakan pahala kita semuanya. Allah cintai amal-amal kita semuanya, ya Bu. Kemudian Allah gugurkan dosa-dosa kita semuanya. Karena apa? Karena di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah sudah mengatakan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kita beramal soleh di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka Allah akan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ini berdosa ya, apalagi sebagai istri. Mohon maaf, kira-kira dosa istri sama dosa suami banyakkan dosa siapa Bu? Masya Allah, alhamdulillah Ibu mengakui ya. Banyakkan dosa istri ya. Kalau kita berdosa sama suami, maka kita berurusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami itu nggak ada dosanya, Bu. Enak banget ya suami nggak ada dosanya. Tapi adanya zolim. Ya. Kalau zolim kepada istri, wahai para suami, ya, maka urusannya dua, kepada Allah dan kepada istri. Jadi manusia yang paling zolim siapa, Bu? Suami. Ntar suaminya denger loh. Fir'aun, Bu. Manusia yang paling suami. Aduh Ibu nih ya. Insya Allah ya Bu, kita mulai niatkan dari sekarang. Jadi bekal apa yang kita siapkan untuk menghadapi di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Ramadan kemarin, ya Bu, mohon maaf ya, kalau Ramadan kemarin kan misalkan dari bulan Rajab itu sudah bergema ya iklan-iklannya itu ya, poster-poster di jalan atau banner-banner di jalan itu marhaban ya Ramadan, gitu ya Bu. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, gitu ya Bu. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Tetapi di awal bulan Dzulhijjah ini banyak amalan-amalan sunnahnya terkadang terlupakan, ya. Bahkan tidak ada itu tulisan di jalan-jalan, ya Bu. Selamat menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu kalau Ibu bikin nih, mohon maaf Ibu RW atau Ibu DKM bikin poster gitu kan untuk menyambut 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu kalau yang tadinya orang yang lupa, yang tadinya orang yang awam, yang nggak tahu ilmunya, saat itu berbuat amal solih, maka ibu semuanya akan mendapatkan pahalanya. Ya Bu, kata Rasul, "Man dalla 'ala khairin falahu ajrun amsalihah." Barang siapa yang menunjukkan suatu amal kebaikan, ketika orang tersebut melaksanakan kebaikan dengan wasilah kita, maka ibu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tersebut. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Ya. Apa buktinya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu banyak Allah curahkan pahala. Ya. Jadi menurut para ulama itu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu Allah sedang mengobrol cintanya, Bu. Allah sedang apa, Bu? Mengobrol cintanya kepada kita, yang mengobrol pahalanya, memberikan ampunan ya buat kita seorang pendosa ini, ya Bu ya. Karena tidak ada manusia yang tidak lepas dari yang namanya dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin tidak pernah berbuat dosa, karena dia adalah seorang yang maksum. Ya. Kalau kita ini manusia, ya, apalagi ustaz-ustazah, apalagi diri saya, dosanya paling banyak. Kenapa saya katakan dosanya paling banyak? Karena yang banyak bicara. Betul ya Bu? Ya, apa yang Allah bilang, mudah-mudahan Allah hisab saya dengan hisab yasir, hisab yang sangat mudah.
Amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi. Dari mana kita tahu ketika di awal bulan Dzulhijjah itu bulan yang sangat istimewa atau hari-hari yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa lihat di surah Al-Fajr. Ya, Bu. Di ayat 1 sampai 2 surah ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr, di surah Al-Fajr ini Allah bersumpah. Allah tidak bersumpah saja, pesannya sudah penting ya Bu. Apalagi di ayat ini Allah menggunakan kata sumpah ya, yang diawali dengan huruf waw di depannya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu, waw itu namanya adalah waw qasam ya, waw yang mengatakan untuk sumpah ya. Jadi Allah dengan kalimat ini menggunakan waw qasam yang artinya bahwa Allah berpesan kepada kita semuanya, wahai manusia, wal fajr, demi waktu fajar. Ciri-ciri Allah bersumpah itu kalimatnya yang pertama di depannya menggunakan huruf waw, di akhir ayatnya itu hurufnya barisnya kasrah. Wal fajri. Karena salah gitu ya Bu. Karena wakaf kita bacanya wal fajri. Banyak kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran itu yang menggunakan kata sumpah. Apa saja contohnya Bu? Wal asri. Ya, aslinya kan wal asri. Ya. Demi masa. Wal laili idza yaghsha. Wal lail. Depannya waw, belakangnya hurufnya kasrah. Wasyamsi wadduha. Nah itu kalimat-kalimat yang Allah menggunakan kata sumpah. Berarti pesannya sangat penting sampai Allah itu bersumpah demi waktu fajar. Di ayat keduanya walayalin ashr, demi 10 malam. Nah ini ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan walayalin ashr itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya walayalin ashr ini adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ada apa sebenarnya? Amalannya kok sangat istimewa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Bahkan pahalanya itu tidak bisa menandingi orang yang jihad fisabilillah. Masya Allah. Ini nanti kalau ibu dawamkan ya, ibu istiqomahkan amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu Masya Allah pahalanya. Bahkan pahala jihad fisabilillah pun tidak mampu menandingi pahala di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Makanya surah Al-Fajr ini ya Bu, diterangkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diviralkan oleh Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya beliau yang punya. Kata Rasulullah dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah, yakni min hadhil ayyamul ashr. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, ma min ayyamin al-amal salih, tidak ada amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah fiha ahabbu ilallah, maka amalan tersebut menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Jadi amalan tersebut adalah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Tidak ada suatu amalan yang apabila kita kerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah
itu menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kata para sahabat, apa Bu? Bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah pahala jihad fi sabilillah ini mampu menandingi atau menyaingi amalan yang kita kerjakan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, tidak mampu menandingi pahala amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah di akhir hadisnya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya binafsihi wa malihi, dengan dirinya dan hartanya, walam yarji, hingga dia tidak lagi kembali ke rumahnya. Min dzalika bisyai'. Jadi ketika kita berniat untuk berperang di jalan Allah, ya Bu, mohon maaf nih, ibu-ibu yang sudah dititipkan harta, misalkan saya udah punya harta berlimpah ruah, saya mau jihad ke Palestina, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji min dzalika bisyai', dia tidak lagi kembali ke rumahnya. Jadi yang pulang ke rumahnya tinggal artinya apa? Meninggal, mati syahid. Nah itu baru bisa menandingi pahala amalan yang kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah, indah banget, nikmat banget, nikmat. Bekalnya apa saja? Pertama, niat yang kuat. Mulai saat ini, niatkan dalam hati untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Karena sudah mulai besok ya Bu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Untuk itu, wahai ibu salihah, hadis Kalimah Hidayah, ya, niatkan mulai hari ini kita beramal soleh. Insya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah bertaubat. Ya. Ketika kita bulan-bulan yang lalu berbuat dosa, mudah-mudahan tidak berbuat dosa yang besar ya. Dosa-dosa yang kecil yang tidak kita sadari. Dan ini adalah kesempatan untuk kita untuk mentaubati dosa-dosa kita, untuk memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya Bu, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Niatkan dari sekarang, kemudian kita banyak-banyak bertobat, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya, dalam keadaan badan yang sehat, jasmani serta rohani kita ya. Jangan sia-siakan, jangan lalai ya. Jadi nanti kalau ada yang banyak nongki-nongki di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di stop dulu ya. Karena kita mau fokus gitu kan. Di Ramadan kemarin kita bisa ya Bu, masa ini yang ibaratnya di antara 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang disemewakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bulan Dzulhijjah ini menempati posisi yang tertinggi ya. Karena ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ya Bu? Yang pertama yaitu haji dan umrah ya. Wajibnya itu sekali. Kalau ibu dititipi harta yang berlebih, mau berkali-kali haji, silahkan saja ya. Karena pahala haji itu luar biasa ya Bu. Kalau kita mendapatkan haji yang mabrur ya,
haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Ya. Haji yang mabrur itu tidak lain dan tidak bukan pahalanya, ganjarannya adalah surga. Terus gimana dong Ustazah kita yang nggak bisa berhaji atau yang belum berhaji sampai tahun ini? Ya. Maka Allah hadiahkan kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, jika kita beramal dengan sebaik-baiknya, ya, niat dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah kita pun akan mendapatkan seperti haji mabrur. Amin ya robbal. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah haji aja Ustazah. Nggak gitu konsepnya ya Bu ya. Haji yang mabrur itu tanda-tandanya banyak ya. Insya Allah dapat melaksanakan ibadah, rutinitas ibadah di sananya dengan baik ya. Kemudian mohon maaf uang yang dipergunakannya juga dengan uang yang halalan thayyiban, dan nanti kembali setelah haji ke tanah air ini ya, itu semua sikapnya, semua kepribadiannya menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Bahkan kata Rasul, orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu ketika ia kembali ke rumahnya diibaratkan seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki dosa. Mudah-mudahan mungkin ada sanak saudara kita atau jamaah kita hidayah ya, ada yang pergi haji ya. Mudah-mudahan nanti sekembalinya beliau ya menjadi haji atau haja yang mabrur dan mabrurah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian amalannya selanjutnya adalah puasa. Puasa sunnah. Ya. Ini ada yang mengatakan di tanggal 1 dan sampai tanggal 9 ya. Itu ibu boleh berpuasa. Ya. Boleh berpuasa berturut-turut di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ini hukumnya sunnah ya, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi ada 2 hadis ya Bu. Yang pertama yang diriwayatkan oleh istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Hafsah ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi hadis yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau mengatakan Rasul tidak berpuasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah ya. Dan ini menurut pendapat para ulama karena ada 2 hadis yang berbeda ya. Mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Kalau baginda Rasulullah tidak berpuasa di kediaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ingin disampaikan pesan oleh beliau bahwa ini adalah puasanya bukan puasa wajib, melainkan puasa sunnah, puasa yang sangat dianjurkan ya. Terlebih terkhusus ibu kalau masih punya hutang puasa di Ramadan kemarin ya, masih ada yang punya hutang puasa ya, nah masih, nah niatkan untuk mengqadha besok mulai tanggal 1 Dzulhijjah ya, niatkan mengqadha insyaallah ya. Menurut ulama itu kalau kita niatnya qadha nanti akan dapat puasa pahala sunnahnya ya. Jangan diniatkan untuk puasa sunnah, kita qadhanya masih ada ya. Karena yang wajib itu harus didahulukan ya. Ustazah nggak bisa puasa 9 hari berturut-turut. Gak apa-apa ya, diselang-seling kayak puasa Daud gitu ya Bu. Senin puasa, Selasa enggak, nanti Rabu puasa. Ternyata Ustazah nggak bisa juga puasa selang-seling, nggak kuat gitu kan. Masya Allah. Boleh ibu ambil Senin Kamisnya deh. Masya Allah ya, ambil Senin dan Kamis. Ya Allah, saja ternyata nggak bisa juga. Ya Allah. Kan iman kita beda-beda ya. Iya kan, Masya Allah. Ya udah diambil di tarwiyahnya aja di tanggal 8 sama di Arafah tanggal 9-nya. Gak bisa juga Ustazah. Ambil di satunya yaitu puasa
Arafah. Ya, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, ya Bu, kita di sini disunahkan untuk puasa Arafah. Ketika Rasulullah SAW ditanya pahala puasa Arafah, fadilah puasa Arafah, kata Rasulullah apa Bu? Yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa kita tahun yang lalu, setahun yang lalu dosa kita terhapus. Ya, wal baqiyah, maka setahun yang akan ke depan Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita benar mengerjakan puasa Arafahnya nih, nanti di tanggal 9 Arafah ya, maka Allah akan jaga kita. Ya, bukan berarti, mohon maaf nih ya, puasa Arafah aja, kan Allah hapus nih setahun kemarin. Nanti kita tahun depan bisa berbuat dosa. Kan udah dihapus semua. Kan gitu konsepnya ya Bu ya. Allah jaga. Allah jaga. Ketika kita sedang melaksanakan puasa Arafah, kita ingat bahwa fadilahnya dan pahalanya, ganjarannya Allah jaga kita setahun ke depan. Kita mau berbuat dosa tuh ditahan. Pengen marah sama suami, gak jadi. Karena sudah dijaga setahun ke depan. Ya Bu, mau marah sama anak gak jadi, ditahan ya. Karena Allah sudah jaga kita ya. Mau zalim sama orang gak jadi. Nah itu Masya Allah ya. Kita mau ngomongin orang gak jadi. Oh jadi. Jadi apa gak jadi nih Bu? Ya. Karena sudah Allah jaga setahun ke depan ya, insya Allah ya, mudah-mudahan dengan niat yang kuat, dengan azam tuh keinginan kuat ya Bu, untuk beribadah ya 10 hari pertama ya, jangan sia-siakan. Kemudian amalan-amalan apa lagi? Banyak berzikir ya. Banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya dengan berzikir itu membuat hati kita menjadi tenang ya. Yang banyak cicilan zikir aja Bu. Dibayar Ustazah. Ya zikir ya. Banyak tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir ya. Jadi ketika masuk 1 Zulhijjah, para sahabat dulu itu Bu, itu sudah mulai bertakbir di tanggal 1 ya. Di tanggal 1 Zulhijjah, karena ingin memberikan informasi kepada seluruh umat, seluruh masyarakat yang ada ya. Ketika mereka berjalan ke pasar itu, di sepanjang jalan itu sudah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ilham ya Bu, mohon maaf nih, kadang ibu sholat dari masjid anak-anak ya, kalau takbir tuh walillahil hamd, ada kayak gitu ya, nanti ditegur ya Bu ya, bukan ilham, walillahil hamd.
Jadi sudah mulai bertakbir. Ibu kalau bertakbir nggak apa-apa. Besok mau jalan ke pasar, ya, atau mau jogging gitu. Nanti orang-orang bingung ya, lu ngapain gitu. Karena mereka tidak tahu ilmunya. Gitu. Kita di rumah pun nggak apa-apa bertakbir, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak berzikir. Mau maaf sampai jam berapa Bu Elsi? Jam 10. Bebas. Oh. Oke, dikit lagi ya Bu. Berzikir. Kemudian apa lagi amalannya Bu? Puasa, mohon maaf. Salat wajibnya dijaga, ya. Salat sunnahnya ditambah. Ya. Salat wajibnya, insya Allah mudah-mudahan tidak lalai ya Bu. Tepat waktu ya. Ketika azan sudah berkumandang, ya. Terkadang kan kita, mohon maaf ya, kita ya Bu, jadi termasuk saya juga ya, bukan ibu-ibu, kita. Ya, habis azan, nangku, gosokannya belum kelar, gitu ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, ya. Lalai dalam artian menunda-nunda waktu sholat. Baru azan, belum qomat. Nanti kalau udah qomat, baru qomat. Imamnya belum mulai. Masya Allah. Tidak ya Bu. Insya Allah ya kita latih diri kita untuk sholat yang wajib khususnya ya, di tepat waktu. Kemudian sunah-sunahnya, ya, sunah-sunahnya dijaga. Ya. Ibu yang sudah terbiasa mendawamkan sholat duha, ya, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, insya Allah akan dilipat gandakan. Ya. Tahajudnya, ya. Karena di sholat tahajud itu apa? Hal min da'in fastajib lahu. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Ya. Hal min mustaghfirin fa'aghfar lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya. Makanya amalan-amalan sebelum masuk ke fajar itu ya Bu, tadi di awal fajar itu, amalan-amalan orang yang soleh itu, ya, sholat sunnah fajar sebelum subuh, ya, atau sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, itu masukkan sholat sunnah rawatib, ya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendawamkan, barang siapa yang istiqomah, ya, rakaatul fajri, 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh, itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau di dunia tidak dititipi apapun sama Allah, mohon maaf, misalkan dalam segi harta, ibu qobliyah subuh itu sudah punya dunia dan seisinya, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Bahkan ada orang-orang soleh itu sebelum qobliyah subuh itu mereka istighfar. Ya. Di dalam surah Al-Dhaniyah surat ke-51 ayat 18, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang salih, ya, wa bil ashari yastaghfirun, di waktu-waktu sahur itu mereka beristighfar. Ashar itu kan jamak dari sahur, waktu sahur. Ya. Waktu sahur itu kan beberapa menit sebelum waktu azan subuh, sebelum fajar. Ya. Makanya kalau mohon maaf, ketika ibu selesai makan sahur, ya, terus ibu gunakan untuk tiduran, tolong ibu. Ya. Karena Rasul itu, ya, ketika waktu sahur, beliau itu rebahan sambil beristighfar. Kalau kita rebahan terus scroll HP, ya Allah, scroll Shopee, ya.
TikTok gitu ya. Tapi kan sekolah baik-baik ya Bu, insya Allah. Ini mah sudah terlihat wajah-wajah ibu solehah, istri-istri solehah semuanya. Insya Allah, amin ya Robbal alamin. Wabila sahar yastaghfirun ya. Maka beristighfarlah di waktu sahar ya. Terus warming up-nya apalagi sebelum istighfar ya. Terkadang mereka melaksanakan sholat tahajud ya. Sholat malam. Kalau ibu-ibu lelah, mohon maaf ibu, namanya rumah tangga ya, kerjanya itu luar biasa ya Bu. Lelah gak Bu? Lelah ya, 24 jam ya. Mau tidur aja masih mikir besok makan apa, ya, besok mau masak apa gitu ya. Itu padahal udah kondisi lelah ya, tapi luar biasa itu mah ya Allah, saya cengit jempol wahai para ibu rumah tangga. Belum yang mengurus anak ya Bu ya. Gimana Ustazah nggak bisa bangun sholat tahajudnya? Mepet aja Bu, mepet waktu sahar 2 rakaat tahajud tutup dengan witir 1 rakaat. Tapi kalau yang udah biasa 8 rakaat dan 3 rakaat 11 rakaat ya dilanjutkan Bu, ya dilanjutkan, ya didahulukan di istiqomah. Tapi kalau misalkan mepet pun bangunnya kesiangan nih gitu kan, jangan sampai terlewat ya insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Kemudian selain sholat, sedekah, Ibu. Sedekah ketika di bulan Ramadan kemarin, masya Allah tabarakallah, saya yakin ibu semuanya ini sedekahnya sudah luar biasa, ya. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ya. Itu saya lihat statusnya Mamuina, Jumat berkah di Abidaya, luar biasa. Berarti jamaahnya itu sudah gemar berbagi. Ya. Karena pahala sedekah itu luar biasa Bu, ya. Menghapuskan dosa, ya Bu, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Kemudian kita diterangkan di alam kubur, diampuni dosa-dosa kita, ya. Kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah mudahkan segala urusan kita, ya. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu Allah memberikan gambaran orang-orang yang berada di alam kubur. Itu mereka semuanya mengatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ini kata orang-orang yang berada di alam kubur. Mereka semuanya itu berteriak. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan Engkau menunda sedikit saja kematianku. Ila ajalin qarib, sedikit ya Allah, tunda dulu kematianku. Fa asaddaq wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Telah enggak? Kata Allah, datanglah. Itu kalau kita gitu nama Allah enak enggak? Ya Allah. Mudah-mudahan ya Bu, kita enggak telat-telat amat lah ya. Yang diinginkan oleh ahli-ahli kubur itu hanya pengen bersedekah coba, karena tahu pahala dan fadilahnya orang yang bersedekah. Wa aku minas sholihin, aku pengen jadi orang yang soleh ya Allah. Sudah nggak ada waktu lagi. Nah, mumpung Allah takdirkan kita, kalau Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur sampai saat ini Bu, itu artinya apa? Allah ingin menjadikan kita hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Artinya Allah masih berikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Ya, sudah berapa banyak orang tua kita, sanak saudara kita, mungkin teman-teman taklim kita, ya, yang Allah panggil terlebih dahulu. Mungkin menurut Allah mereka pahalanya sudah cukup. Kita yang dipanjangkan umur sampai saat ini belum cukup pahalanya untuk menghadap sama Allah. Kata Allah, perbanyak lagi pahalanya. Yuk mohon ampun sama aku, yuk aku ampuni dosa-dosa. Dalam kesempatan buat kita, jangan sia-siakan. Ya, bersedekah, kemudian yang terakhir adalah berkurban. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Berkurban itu adalah salah satu bentuk syukur kita pada Allah. Inna a'tainakal kautsar, bukankah kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak? Ya, kata Allah. Ya. Jadi al-kautsar di sini bisa diartikan nikmat yang banyak, Ibu. Bisa diartikan itu adalah air sungai yang mengalir di surga yang nanti membentuk danau yang namanya telaga Kautsar. Ya. Jadi menurut para ulama, ketika di padang mahsyar nanti kita merasa kehausan, kita merasa kepanasan, Rasulullah SAW hadir di depan kita, membawa segelas air dari telaga Kautsar. Kemudian kita diizinkan untuk meminumnya, maka kita tidak akan lagi merasakan kehausan sepanjang 50.000 tahun di padang mahsyar. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan air telaga Kautsar, kita tidak akan lagi nanti merasakan kehausan. Kata Allah, bukankah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak? Maka kata Allah, Bu, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi ibu-ibu yang ditakdirkan setiap tahun yang bisa berkurban, bersyukurlah kepada Allah, karena ini adalah salah satu bentuk tanda syukur atas nikmat, atas rezeki yang telah Allah titipkan kepada ibu-ibu semuanya. Ya, insya Allah menjadi korban yang terbaik di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Ya Bu, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itulah Bu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, terakhir nanti di Arafah, ya, ketika para jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah, mereka semuanya beristighfar, memohon ampun, berdoa. Kalau di akhir bulan Ramadan, itu malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Tanazzalul malaikah, turunlah para malaikat-malaikat war-ruh. War-ruh itu malaikat Jibril. Jadi pimpinan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Di malam Lailatul Qadar 10 terakhir di bulan Ramadan, para malaikat dan malaikat Jibril yang turun ke muka bumi bi'izni rabbi, dengan izinnya Allah. Tapi kalau di Arafah nanti, di Yaumul Arafah nanti, Allah yang langsung turun. Makanya jangan sia-siakan di 9 hari di bulan Arafah. Ya. Ketika jamaah haji wukuf di sana, masya Allah, di padang Arafah, kondisi yang panas, ya, cuaca yang sangat panas, mereka semuanya berdoa, mereka semuanya memohon ampun. Kita di sini pun punya kesempatan untuk berdoa. Jangan malu-malu sama Allah. Minta nanti di Yaumul Arafah doanya, minta ya Allah, akhirkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikan kami ya Allah nanti dengan lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Matikan kami ya Allah di tempat yang baik, di waktu yang terbaik, di kondisi yang paling terbaik, ya, dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami ya Allah dari siksa kubur. Terangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Selamatkanlah kami nanti dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya Allah. Mudahkanlah kami nanti ketika berada di padang mahsyar. Lindungilah kami nanti di padang mahsyar ya Allah. Bangkitkanlah kami nanti dibangkitkan dengan yang sebaik-baiknya, dan pertemukanlah kami nanti dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya air dari telaga Kautsar. Hisablah kami ya Allah dengan hisaban yang mudah, ya. Hasibi hisaban yasira. Jangan kau tampakkan dosa-dosa kami nanti ketika Dia menghisab ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Insya Allah di dunia ini kami mampu menutupi aib-aib saudara kami. Maka tutupilah aib kami nanti ketika kami berada di yaumul hisab. Beratkanlah timbangan kami, beratkanlah timbangan amal kebaikan kami nanti ketika di mizan ya Allah. Mudahkanlah kami nanti ketika berjalan di atas siratal mustaqim.
percepatlah kami untuk berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Maka takdirkanlah kami Allah untuk mendapatkan surga, surga Firdaus ya Allah, surga tanpa hisab. Itu yang kita minta. Berikan kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertemukan kami ya Allah dengan keluarga kami nanti di surga ya Allah. Dengan suami, dengan anak keturunan kami, dengan orang tua kami di surga ya Allah. Ya Rabbal, minta dimudahkan rezeki yang halal dan thayyibah hingga bisa bersedekah, bisa berkurban dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Amin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk yang mengundang saya, mudah-mudahan pahala tercurah untuk beliau. Untuk doa, oke. Kita tutup dengan doa ya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Ya. Dengan diawali dengan istighfar 3 kali dan salawat kepada Nabi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم أطلق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولجميع أمهات في هذا المجلس تعلم الهداية من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahumma ala bisawab. Atubu minkum ala fa'in wajadkun amin ya khatat. Akhirul qawl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas semua ilmunya, semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkannya ya. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah sudah acara kita pada hari ini, dan semoga nasihat yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum acara kita tutup, saya sebagai pembawa acara dan semua yang bertugas hari ini, khususnya RT7, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan acara. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Mas pun disebut ya. Terima kasih. Maaf itu sebentar ada pengumuman sekali ini lanjut kita rapat ya. Untuk ketua RT-nya atau pengurusnya jangan pulang dulu. Untuk berita selanjutnya bulan depan. Ya.